Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Dina Rosyida dan dua anggota saya, Aang Desmala dan Bima Yusril Pratama. Baiklah, kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Memori atau Ingatan Bidang Studi Psikologi. Yang pertama yaitu ada pengertian ingatan atau memori. Ingatan atau memori adalah sebuah fungsi dari kognisi yang melibatkan otak dalam pengambilan informasi. Ingatan banyak dipelajari dalam psikologi kognitif dan ilmu syaraf. Memori atau ingatan juga merupakan kemampuan untuk menyimpan, mempertahankan, dan untuk mengingat kejadian, pengalaman, serta aktivitas yang pernah dilakukan. Selanjutnya ada teori-teori memori. Teori motivate forgetting. Menurut teori ini, seseorang akan cenderung berusaha melupakan hal-hal yang menyakitkan. Hal-hal yang tidak menyenangkan atau menyakitkan ini akan cenderung ditekan atau tidak diperbolehkan muncul dalam kesadaran. Teori ini didasarkan atas teori psikoanalisis yang dipelopori oleh Sigmund Freud. Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa teori ini juga berpendapat bahwa informasi yang sudah disimpan masih selalu ada. Yang kedua, teori retrieval failure. Pada hakikatnya, sependapat dengan teori interferensi yang menyatakan bahwa informasi yang telah disimpan dalam memori jangka panjang selalu ada. Tetapi, kegagalan untuk mengingat kembali tidak disebabkan tidak adanya petunjuk yang mencukupi dengan demikian. Jika syarat tersebut dipenuhi atau disajikan petunjuk yang tepat, maka informasi tersebut pasti dapat ditelusuri serta diingat kembali. Selanjutnya, lupa karena sebab-sebab fisiologis. Para peneliti sependapat bahwa setiap penyimpanan akan diiringi berbagai perubahan fisik di otak. Perubahan fisik ini disebut dengan engram. Gangguan pada engram ini akan mengakibatkan amnesia atau lupa ingatan. Jika yang dilupakan merupakan informasi-informasi yang sudah disimpan beberapa waktu yang lalu, yang mengalami hal tersebut dikatakan menderita amnesia antegrad. Karena proses lupa dalam kedua kasus ini erat hubungannya dengan faktor-faktor biokimiawi otak, maka kurang menjadi fokus perhatian bagi para pendidik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai proses terjadinya lupa. Lupa merupakan suatu gejala di mana informasi yang telah disimpan tidak dapat ditemukan kembali untuk digunakan. Ada 4 teori lupa di antaranya yaitu teori interferensi. Teori ini menyatakan bahwa informasi yang telah disimpan dalam memori jangka panjang masih terdapat dalam gudang memori. Yang kedua, decay teori. Teori ini menganggap bahwa memori menjadi semakin buruk dengan berselangnya waktu jika tidak pernah diulang kembali. Yang ketiga, teori motivated forgetting. Menurut teori ini, seseorang akan cenderung berusaha melupakan hal-hal yang menyakitinya. Dan yang keempat, teori retrieval failure. Teori ini sebenarnya setuju dengan teori interferensi yang menyatakan bahwa informasi yang telah disimpan dalam memori jangka panjang selalu ada, akan tetapi interferensi tidak menyebabkan kegagalan dalam mengingat kembali sebuah memori. Baiklah, pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan teman saya yaitu Bima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bima Yusril Pratama dan saya akan melanjutkan mengenai cara penyelidikan ingatan dan meningkatkan kemampuan otak. Yang pertama, cara penyelidikan ingatan yaitu metode dengan melihat waktu atau usaha belajar atau dalam bahasa lain disebut the learning method. Metode ini merupakan metode untuk menyelidiki kemampuan ingatan dengan cara melihat sampai sejauh mana yang diperlukan atau usaha yang dijalankan oleh subjek untuk dapat menguasai materi-materi yang dipelajari dengan baik. Misalnya, dapat menimbulkan kembali materi tersebut tanpa kesalahan. Jadi maksudnya seperti kita belajar, mungkin belajar main gitar atau apa, kita melatihnya berkali-kali sampai tidak ada kesalahan lagi dalam bermain gitar. Kemudian metode mempelajari kembali atau the relearning method
Metode ini merupakan metode yang terbentuk di mana subjek disuruh mempelajari materi kembali yang pernah dipelajari sampai pada suatu kriteria tertentu seperti pada mempelajari materi tersebut pertama kali. Kemudian ada metode rekonstruksi. Metode ini menugaskan subjek untuk merekonstruksi kembali materi yang telah diberikan kepadanya. Kemudian ada metode mengenal kembali, yang mana dalam penelitian ini memori ditekankan pada recognition atau mengenal kembali. Jadi subjek diminta untuk mempelajari materi, kemudian materi tadi disajikan ulang dengan pernyataan materi lain. Ya, kemudian ada metode mengingat kembali atau yang biasanya disebut recall. Jadi ini menekankan proses mengingat kembali terhadap apa yang telah dipelajari oleh objek sebelumnya. Misalnya pada tes yang bentuknya esai atau tugas-tugas seperti ujian. Kemudian ada metode asosiasi berpasangan. Metode asosiasi berpasangan, subjek diminta untuk mempelajari materi secara berpasang-pasangan. Untuk mengetahui sejauh mana kemampuan mengingat dalam evaluasinya, salah satunya digunakan sebagai stimulus, dan subjek diminta untuk menimbulkan kembali baik recall maupun recognition pasangannya. Kemudian meningkatkan kemampuan otak. Jadi meningkatkan kemampuan otak tersebut juga ada beberapa cara. Misalnya tidur cukup tiap malam, ya minimal 8 jam sehari. Minimal atau maksimalnya, yang penting 8 jam sehari tercukupi. Kemudian tidur siang, seperti yang disebutkan dalam jurnal Neurobiology of Learning and Memory. Partisipan yang diberikan kata-kata yang tak berhubungan untuk diingat, dan partisipan diberikan kata-kata untuk diingat. Kemudian satu grup tidur siang dan grup lainnya menonton video. Hasilnya, grup yang tidur siang memiliki peningkatan 5 kali lipat dari memori asosiatif dan dibandingkan dengan grup yang menonton video. Olahraga rutin juga disebutkan dalam jurnal Frontiers in Aging Neuroscience, menunjukkan bahwa peningkatan dalam proses belajar, daya ingat, dan konsentrasi secara langsung setelah olahraga aerobik. Kemudian ada meditasi. Meditasi ini ternyata mampu menambah panjang telomerase DNA hingga 43%. Telomerase ini merupakan suatu struktur DNA yang berperan dalam menentukan usia sel dan daya ingat seseorang. Kemudian juga mengobrol dengan teman, menikmati alam, dan mengkonsumsi makanan-makanan yang baik untuk otak, serta jangan multitasking. Melakukan permainan mengasah otak, menghubungkan satu hal dengan hal lainnya, memodifikasi kebiasaan, belajar main musik, dan lain-lain. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi ini, ada tiga teori tentang memori. Yang pertama teori motivated forgetting, kemudian teori retrieval failure, dan kemudian lupa karena sebab-sebab fisiologis. Dan proses terjadinya lupa ada 4 teori, yaitu teori interference, decay theory, teori motivated forgetting, dan retrieval failure. Kemudian cara penyelidikan ingatan, ada beberapa metode, yakni metode dengan melihat atau usaha belajar, metode mempelajari kembali, metode rekonstruksi, metode mengenal kembali, metode mengingat kembali, dan metode asosiasi berpasangan. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.